Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Di malam hari ini, kami dari Guru Nafat Indonesia akan melanjutkan kelas laporan bimbingan PTK. Ini merupakan minggu yang kedua dari serangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan dan yang sudah kita laksanakan. Di minggu yang pertama, Bapak Ibu sudah kita bahas mengenai bagaimana membuat judul PTK dan bagaimana menulis bab 1 PTK, yaitu isinya tentang pendahuluan yang isinya masing-masing subbabnya adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat PTK. Nah, sebagian besar sudah mengirimkan judulnya dan juga bab satunya di grup dan sudah dikoreksi oleh tim kami, baik saya, Pak Suhardi, ataupun tim yang sudah ada di grup WhatsApp. Mungkin akan sebelum kami sampaikan materi malam ini adalah materi tentang bab 2 dan bab 3. Bab 2 tentang kajian pustaka dan bab 3 tentang metode penelitian. Nah, sebelum kita sampaikan itu, akan saya bahas review tentang 1 minggu terakhir mengenai secara umum bagaimana laporan Bapak Ibu. Ya, oke, akan saya tampilkan reviewnya. Nah, ini adalah review secara umum. Mungkin sebagian besar ada yang salah di bagian ini, atau mungkin kurang tepat di bagian ini, dan kurang tepat di bagian itu. Tetapi sebagian besar sudah benar, ya, sudah benar sehingga Bapak Ibu bisa lanjut bab berikutnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa review yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari segi judul. Saya warna putih dulu. Ya, yang pertama adalah dari segi judul, Bapak Ibu. Dari segi judul sebagian besar sudah oke, Bapak Ibu. Jadi yang terpenting ada tindakan dan ada hal yang diperbaiki gitu ya. Kemudian subjek-subjeknya juga ditulis lengkap dalam PTK. Nah, kembali saya infokan mengapa harus ditulis lengkap. Nama kelasnya, kemudian sekolahnya, karena memang PTK sifatnya sampling yang purposif, yang memang spesifik khusus untuk penelitian di kelas Bapak Ibu gitu ya. Atau mungkin kalau PTS ya juga mencantumkan nama sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah paragraf pengantar. Nah, paragraf pengantar pada latar belakang ada yang masih terlalu jauh gitu ya. Terlalu jauh itu biasanya membahas tentang undang-undang, membahas tentang kebijakan dan yang lainnya ya. Pendidikan adalah usaha sadar dan yang lainnya. Sebenarnya bukan keliru ya, tetapi terlalu jauh. Bisa lebih dispesifikkan pada pembelajaran misalkan kalau PTK, sehingga menariknya atau mengkerucutnya juga akan semakin jelas. Biasanya kalau terlalu jauh nanti pada paragraf pertama, kemudian lanjut paragraf kedua dan ketiga dan selanjutnya akan banyak lompatan gitu ya, sehingga banyak yang kurang terbahas. Kemudian, nah ini yang seringkali masih kurang, yaitu banyaknya dari Bapak Ibu yang mungkin kurang detail menyampaikan masalah atau fakta di lapangan. Padahal ini merupakan ciri khas PTK ya, sangat mudah sekali. Bapak Ibu boleh sampaikan dengan kalimat sendiri ya, dengan gaya bahasa sendiri, tidak perlu melihat contoh, boleh ya. Sampaikan seperti apa kondisi di lapangan ya. Boleh ditambahkan atau dijelaskan dengan data angka, baik tabel, diagram atau persentase, boleh. Atau kalau tidak ada data angka apa boleh, Pak? Boleh. Boleh dengan deskripsi. Nah, ini Bapak Ibu ceritakan seperti apa kondisi di lapangan sebelum Bapak Ibu lakukan PTK. Pastinya ada masalah-masalah di lapangan, fakta-fakta yang terjadi, itu bisa disampaikan. Dijelaskan dan dituliskan juga nama tempat Bapak Ibu melakukan penelitian. Maksudnya dijelaskan di mana masalah ini terjadi gitu. Misalkan di sekolah, nama sekolahnya, kemudian nama siswanya gitu. Jadi masalah PTK ini bukan masalah nasional gitu, karena masih ada juga yang menyampaikan bahwasanya
ingin meneliti hasil belajar karena nilai ujian nasional di Indonesia rendah, itu tidak perlu seperti itu, karena PTK ini cakupannya hanya berada di kelas itu ya. Kalau PTS ya di sekolah itu, karena memang PTK bukan penelitian yang dapat digeneralisasi. Kemudian yang berikutnya ini juga masih ada yang kurang, bahkan ada yang belum menulis sama sekali, yaitu ada yang belum menuliskan rujukan, Bapak Ibu. Rujukan ini bisa teori, pendapat ahli, ataupun yang sejenisnya ya. Di latar belakang. Nah, pasti ada yang masih kurang, yaitu Pak, mengapa di latar belakang harus ada rujukan? Ya, karena untuk menunjang alasan mengapa Bapak Ibu melakukan PTK dan menggunakan cara itu dalam mengatasi masalahnya. Nah, salah satu yang bisa Bapak Ibu maksimalkan adalah rujukannya adalah tentang solusinya atau tindakannya. Nah, contoh Bapak Ibu mengambil tindakan dengan metode problem based learning. Maka sampaikan bahwasanya problem based learning sebelumnya sudah mampu meningkatkan hasil belajar siswa, maka Bapak Ibu coba di sana gitu. Ya. Jadi harus ada teori-teori atau rujukan yang membuat sesuatu yang Bapak Ibu pilih itu bukan hanya sekedar nalar atau naluri ya, tetapi memang ditunjang dari record sebelumnya, dari masalah-masalah sebelumnya sudah ada menyatakan bahwasanya ini sudah berhasil gitu, maka bisa kita gunakan juga. Itu bisa Bapak Ibu tambahkan di sana. Nah, mengambil teori atau rujukan ini nanti bisa juga akan dibahas oleh Pak Suhardi bagaimana mencarinya, nanti akan dibahas. Kemudian ada yang sudah menuliskan rujukan tetapi masih kurang tepat cara nulisnya. Ini hanya kesalahan minor aja. Jadi yang benar, andai kata ada nama Umi Wardani, maka cukup ditulis Wardani saja, Bapak Ibu. Misalkan ada Muhammad Suhardi, ya Suhardi saja. Gitu. Jadi tidak perlu nama lengkap. Dan kemudian untuk PTK, memang setiap pedoman ada berbagai macam bentuk, ya, berbagai macam subbab. Nah, tetapi secara umum, kalau memang tidak ada aturan di masing-masing pedoman tertentu, Bapak Ibu cukup membuatnya menjadi 4 subbab saja. 1, yaitu A, latar belakang, B, rumusan masalah, C, tujuan, dan D, manfaat penelitian. Kecuali memang disuruh harus ada ini, boleh silakan ditambahkan. Misalkan Pak ada identifikasi masalah, boleh tambahkan. Tetapi kalau memang tidak ada, seringkali bertanya, Pak, biasanya ada identifikasi masalah di mana? Identifikasi masalah adalah sesuatu yang Bapak Ibu paparkan di lapangan. Ya ini tadi, maka masuknya di latar belakang. Gitu ya. Jadi sesungguhnya sudah masuk di sini. Oke, itu sedikit review dari saya mengenai laporan PTK Bapak Ibu. Artinya tidak semua salah seperti itu. Ada yang sudah benar semua, ada yang mungkin yang saya sampaikan tadi ada yang kurang-kurang sedikit, ada mungkin yang masih banyak harus diperbaiki. Yang jelas Bapak Ibu harus tetap semangat untuk melanjutkan apa namanya bab-bab berikutnya. Untuk malam ini kita akan membahas mengenai bab 2. Di bab 2 tentang kajian pustaka dan bab 3 tentang metode penelitian. Saya persilakan untuk Bapak Muhammad Suhardi untuk menyampaikan materi tentang bab 2 tentang kajian pustaka. Silakan Pak Suhardi. Baik, terima kasih Pak Randi. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Dan malam hari ini seperti yang saya sudah sampaikan di grup Bapak Ibu, dari pagi kami sudah sampaikan, bahkan mungkin dari kemarin materi yang malam hari ini kami sudah sampaikan melalui WA group, baik berupa PowerPoint-nya ataupun materi tertulis dan penjelasan secara video yang Bapak Ibu bisa simak di materi tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyimaknya dan Bapak Ibu sudah coba untuk meresapi apa materinya. Yang Bapak Ibu akan kita banyak diskusikan pada malam hari ini adalah bab 2 dan bab 3. Nah, bab 2 itu adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ini materi yang saya share juga di WA group. Dan Bapak Ibu bisa pelajari kembali.
Dan saya coba untuk highlight lagi sedikit untuk materi pada bab 2. Sesungguhnya pada laporan karya tulis ilmiah, apakah itu skripsi, tesis dan disertasi, dan laporan PTK yang pada khususnya pada malam hari ini, bab 2 itu biasanya isinya adalah kajian pustaka. Jika ada Bapak Ibu yang mendapatkan sistematika ataupun nama yang berbeda, mungkin ada yang menggunakan landasan teori, kemudian ada kajian teori bahasanya di bab 2, itu tidak masalah Bapak Ibu. Sesungguhnya sama saja, ya, sama saja maksudnya, dan pedoman Bapak Ibu adalah jika Bapak Ibu seorang guru yang membuat sebuah PTK, maka pedoman yang Bapak Ibu harus ikuti itu adalah pedoman di instansi ataupun tujuan Bapak Ibu mengirimkan laporan PTK. Nah, itu yang harus dilihat. Apakah dia menggunakan kajian pustaka ataupun kajian teori dia sebutkan. Nah, lalu ada isinya juga kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Itu biasanya isi dari sebuah laporan PTK pada bab 2. Ya. Nah, sudah juga saya jelaskan ini beberapa manfaat kajian pustaka ketika kajian pustaka yang kita buat pada bab 2 itu lengkap gitu ya. Ada banyak sekali manfaat yang Bapak Ibu bisa dapatkan karena kita sudah menuliskan teori ataupun konsepnya secara lengkap. Sehingga di kemudian hari ketika kita mau membuka ataupun menjadikan bab 2 itu menjadi sebuah buku, menjadi sebuah artikel ataupun menjadikan sebuah artikel populer ataupun best practice, sangat gampang sekali Bapak Ibu akan dapatkan teori. Nah, makanya ketika kita mencari skripsi ataupun mencari sumber-sumber itu, kita lihat bab 2 pada skripsi itu. Nah, apakah bab 2-nya sudah oke gitu? Nah, ini yang pentingnya. Lalu untuk tentu sebagai pijakan para peneliti. Sejauh mana konsep ataupun teori yang mendukung penelitiannya. Apakah sudah lengkap, apakah ada dan tidaknya, itu bisa dilihat di kajian pustakanya. Kemudian dapat dikembangkan menjadi buku, menjadi artikel, dan lain-lain. Nah, kemudian dapat jadikan penelitian literatur. Nah, penelitian literatur ini kan berasal dari teori-teori ataupun konsep-konsep yang ada. Nah, jadinya pas untuk Bapak Ibu yang membuat sebuah penelitian literatur nantinya, Bapak Ibu bisa tinggal disadur dari kajian pustaka yang ada. Oke. Nah, kemudian dapat dijadikan artikel populer seperti yang saya sudah jelaskan. Nah, Bapak Ibu, strategi dalam membuat kajian pustaka ataupun kajian teori apapun istilahnya, sekali lagi, judul PTK Bapak Ibu pasti ada karakteristik PTK, kan dalam judulnya itu ada hal yang Bapak Ibu terapkan dan ada hal yang Bapak Ibu tingkatkan. Nah, dua hal itulah yang wajib Bapak Ibu kupas dalam sebuah kajian pustaka. Nah, misalkan Bapak Ibu menerapkan media pembelajaran PowerPoint dan penerapan media pembelajaran PowerPoint untuk meningkatkan motivasi. Nah, berarti yang diterapkan adalah pembelajaran berbasis PowerPoint ini untuk meningkatkan motivasi pembelajaran. Dua hal inilah yang wajib untuk dikupas tuntas pada kajian teori. Nah, ini. Berarti yang pertama adalah media pembelajaran PowerPoint. Oke, sudah. Kemudian Bapak Ibu membahas variabel ataupun hal yang Bapak Ibu ingin tingkatkan adalah motivasi pembelajaran siswa. Nah, ini yang harus di-highlight ataupun dibahas secara tuntas. Apakah boleh saya bahas ataupun menambahkan kajian pustaka terkait dengan pembelajaran daring? Karena yang dilihat pada PTK ini adalah pembelajaran secara daring. Silahkan, boleh. Namun yang wajib adalah dua komponen ini. Yang Bapak Ibu terapkan dan yang ingin ditingkatkan. Nah, Bapak Ibu bisa mulai. Misalkan Bapak Ibu ingin bahas terkait dengan media pembelajaran, ya. Nah, bisa Bapak Ibu mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu media pembelajaran PowerPoint? Nah, kemudian jenis-jenisnya seperti apa? Kemudian kelebihan media PowerPoint ataupun kekurangannya boleh Bapak Ibu bahas di kajian pustaka. Lalu bagaimana
motivasi pembelajaran. Yang pada di hal yang Bapak Ibu ingin tingkatkan. Silakan bisa dimulai juga sama. Pasti dimulai dari apa itu dulu. Apa, bagaimana, kemudian bagaimana jenis-jenisnya, kemudian sumber motivasi pembelajaran, faktor-faktornya. Nah, ini yang biasanya Bapak Ibu yang dibahas. Jika ada apakah harus seperti ini? Tidak juga Bapak Ibu. Tidak juga seperti ini, bisa Bapak Ibu tambahkan lagi. Mungkin ada jenis-jenisnya sudah, kelebihan dan kekurangan. Nah, ini tambahkan lagi kekurangannya media PowerPoint. Lalu aplikasi PowerPoint gitu ya. Aplikasi PowerPoint dalam pembelajaran. Boleh Bapak Ibu tambahkan lagi. Nah, yang penting ada teorinya. Kemudian ada sumbernya yang pasti. Nah, ini yang Bapak Ibu harus dibuat terlebih dahulu dalam bab 2. Caranya adalah silahkan dibuat ringkasan ataupun kerangka terlebih dahulu sehingga Bapak Ibu ada gambaran untuk mencari pengertiannya misalkan. Nah, tinggal Bapak Ibu buka buku sumbernya, buku apakah itu jurnal ataupun buku, Bapak Ibu tinggal kutip kemudian diisi. Misalkan pengertian dari A, dari B, dari C, kemudian Bapak Ibu simpulkan. Sama dengan jenis-jenis sampai dengan terakhir. Nah, ini yang Bapak Ibu harus buat pada bab 2. Nah, tipsnya adalah tadi sudah saya sampaikan, buat kerangka terlebih dahulu seperti tadi. Nah, kemudian sumber pustaka berasal dari buku dan jurnal ilmiah. Nah, ini yang Bapak Ibu harus ketahui dan wajib seperti itu. Sumber pustaka ataupun kajian pustaka yang Bapak Ibu gunakan itu dari buku dan jurnal. Apakah boleh dari internet? Tentu buku dan jurnal itu bisa Bapak Ibu peroleh dari internet. Tetapi internet yang dimaksudkan adalah website yang komersil. Misalkan www.com seperti itu. Nah, itu tidak dianjurkan ataupun sebaiknya tidak usah mengambil dari sana. Lalu dalam setiap sub pembahasan minimal ada 1 teori atau 2 teori yang dikutip. Jadi setiap sub, nah ini misalkan pengertian Bapak Ibu ingin bahas, berarti harus ada teorinya di sini, harus ada kutipan teori, harus ada sumbernya, kemudian Bapak Ibu bisa simpulkan. Nah ini, lalu penulis ataupun peneliti memberikan review ataupun kesimpulan dari teori yang dikutip tadi. Oh, ternyata pengertian dari PowerPoint seperti ini. Nah, ini. Kemudian perhatikan cara pengutipan sumber pustaka yang benar. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Randi tadi di reviewnya, cukup Bapak Ibu menuliskan nama belakang saja. Misalkan nama saya Muhammad Suhardi. Dalam kutipan itu cukup Bapak Ibu tulis Suhardi dan tahun terbitnya, tahun terbit bukunya ataupun tahun terbit artikelnya. Suhardi 2010. Dah, cukup sampai di sana. Tidak perlu Bapak Ibu menuliskan gelar, tidak perlu Bapak Ibu tuliskan nama lengkap. Kemudian banyak sekali yang saya lihat Bapak Ibu menuliskan nama lengkapnya juga. Menurut Muhammad Suhardi 2010. Nah, itu enggak perlu. Menurut Suhardi 2010. Nah, cukup. Kemudian citasi ini memang berkaitan dengan kutipan. Kutipan yang paling penting adalah ini silakan Bapak Ibu bisa membuka materinya dan penjelasannya secara lengkap. Yang paling penting dalam pengutipan adalah jangan lupa sumber. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu tidak menuliskan sumbernya dalam kajian pustaka atau sumber Bapak Ibu mengutip dari mana. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lakukan dan wajib mencantumkan sumber. Nah, sumber-sumber yang ada dalam biasanya kan banyak tuh kutipan-kutipan yang ada pada bab 2. Sumber-sumber itu juga nanti harus ada ataupun wajib ada pada daftar pustaka nantinya. Jangan sampai yang Bapak Ibu kutip dalam bab 2 itu nggak masuk di daftar pustaka ataupun sebaliknya. Daftar pustakanya banyak sekali, tetapi kita lihat di bagian-bagian
khususnya di kajian pustaka nggak ada. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau pengutipan ini sesungguhnya sudah dijelaskan secara rinci di materi. Kemudian bagian kedua, nah di kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini mungkin ketika Bapak Ibu lihat contoh laporan, ada yang berbentuk narasi, ada yang berbentuk bagan ataupun diagram. Boleh, karena pada dasarnya kerangka berpikir ini adalah kita menjelaskan polanya. 1 sampai dengan seterusnya, tahapan-tahapan Bapak Ibu membuat PTK ini. Nah, pasti mulai dari ada masalah ataupun kondisi awal di lapangan ataupun di kelas Bapak Ibu. Apa kondisi awalnya? Nah, ini ya. Lalu di kondisi awal ini, nah, mungkin Bapak Ibu menggunakan narasi, silahkan dijelaskan pada kondisi di kelasnya. Nah, dijelaskan menggunakan paragraf, oke. Ataupun membuat dengan menggunakan bagan juga oke. Nah, setelah ada kondisi awal, mungkin siswa Bapak Ibu prestasinya kurang, motivasinya kurang. Nah, ini adalah kondisi awal. Ya. Lalu ketika Bapak Ibu menjadi seorang peneliti ataupun guru, nah, tentu Bapak Ibu ada kondisi yang diharapkan. Idealnya seperti apa? Ya. Lalu di tindakan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu berikan tindakan? Nah, seperti ini yang meningkatkan motivasi pembelajaran. Bapak Ibu menerapkan media yang ini. Media pembelajaran ini kan. Nah, ini adalah tindakannya. Lalu prosesnya, silahkan dijelaskan bagaimana prosesnya. Siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 nanti Bapak Ibu akan rencanakan. Itu ada pada bagian metode penelitian. Karena ini adalah PTK, jadi prosesnya juga harus menggunakan proses PTK yang siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 itu. Ataupun cuma 2 siklus juga silahkan. Kemudian di kondisi akhir. Kondisi akhirnya apa yang Bapak Ibu harapkan terkait dengan Bapak Ibu melakukan PTK ini. Apakah motivasi, tentu yang Bapak Ibu harapkan adalah motivasi pembelajarannya meningkat. Nah, gitu kan, anak-anak menjadi semangat belajar lagi dan lain-lain. Itu adalah kerangka berpikir dari proses Bapak Ibu pertama ada masalah sampai dengan kondisi akhirnya. Itu dijelaskan secara runut pada sebuah paragraf ataupun silahkan dibuatkan bagan. Oh, ini adalah kondisi awal. Kemudian di bagian kedua, kotak kedua, mungkin kondisi idealnya seperti apa, dan seterusnya. Baik, kita lanjut di hipotesis tindakan. Ya. Hipotesis tindakan itu, Bapak Ibu, yang biasanya juga ada. Kalau Bapak Ibu melihat PTK yang lengkap itu ada hipotesis tindakan, adalah dugaan sementara. Nah, dugaan sementara yang Bapak Ibu lakukan bahwa tindakan yang kita lakukan ini berhasil, nah, bisa mengatasi masalah yang ada pada kelas Bapak Ibu ataupun di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu harus rumuskan. Ya, kalau dari landasan teori ataupun yang kita teliti tadi, ini kan judulnya penerapan media pembelajaran Zoom meeting. Nah, ini untuk meningkatkan motivasi pembelajaran secara daring. Berarti hipotesis tindakannya adalah kita menggunakan hipotesis alternatif, yaitu kita berpraduga bahwa apa yang kita lakukan ini benar ataupun bisa meningkatkan motivasi pembelajaran secara daring ini. Nah, ini adalah hipotesis tindakan. Oke. Penerapan media pembelajaran Zoom meeting dapat meningkatkan motivasi pembelajaran secara daring. Ini adalah dugaan sementara kita yang positif yang Bapak Ibu bisa tuangkan pada hipotesis ini. Itu yang bisa saya highlight pada malam hari ini, dan silahkan Bapak Ibu bisa membuka kembali materinya, dan malam ini kita harus
diskusikan. Jadi setiap kajian pustaka yang Bapak Ibu tulis, jadi jangan sampai ada kebingungan setelah dari kelas ini. Jadi nanti kita akan diskusi secara panjang dan mendalam agar Bapak Ibu paham dan bisa melanjutkan proyek menulis laporan PTK-nya khususnya pada bab 2 dan bab 3-nya saya akan kembalikan kepada Pak Randi. Silakan Pak Randi. Oke, baik, terima kasih Bapak Dr. Suhardi atas penyampaian materinya atau highlight-nya. Ya, selanjutnya akan saya bahas secara singkat saja tentang metode penelitian tindakan kelas. Nah, secara materi mungkin bisa Bapak Ibu download di link yang sudah kami bagikan. Nah, di sini kita akan kupas sedikit tentang metode penelitian tindakan kelas, gitu ya. Apa yang kita tulis pada sebuah metode penelitian tindakan kelas atau bab 3. Yang pertama, sebenarnya kita sudah tahu bahwasanya metode penelitian itu nanti isinya adalah tentang langkah-langkah peneliti, data-data yang akan dikumpulkan, kemudian bagaimana cara mengumpulkannya dan bagaimana cara mengolahnya atau menganalisisnya. Semua metode penelitian di penelitian apapun sama, termasuk dalam penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah ini juga sama. Jadi itu ya. Kemudian, nah ini yang harus kita cermati bahwasannya ada namanya siklus PTK. Nah, ini adalah merupakan ciri dari PTK, Bapak Ibu. Nah, mungkin ini perbedaan PTK dengan penelitian yang lain, yaitu adanya sebuah siklus atau perputaran, atau dalam buku lain terkadang diberi istilah daur, gitu ya. Perputaran langkah-langkah seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Langkah-langkahnya adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dan berputar lagi sesungguhnya. Perencanaan kembali, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Gitu ya. Kemudian pasti banyak yang bertanya biasanya, berapa siklus minimal? Kalau siklus minimal adalah dalam PTK adalah dua siklus dengan masing-masing siklus minimal 2 pertemuan. Sudah ada penjelasannya di buku panduan. Kalau ditanya berapa maksimal siklusnya, siklus PTK sesungguhnya tidak ada jumlah maksimal, tetapi selalu ada catatan bahwasannya ketika sudah berkali-kali melakukan langkah PTK dengan metode atau media tertentu, tetapi tidak meningkatkan atau memperbaiki mutu pembelajaran di kelas, maka memang sebaiknya harus diganti metode atau media pembelajaran yang lain. Dan itu disarankan oleh peneliti seperti itu. Karena memang dalam PTK juga kita tidak bisa terus-terusan memaksakan, gitu ya. Misalkan metode A diterus-teruskan sampai 4 siklus, 5 siklus tidak baik untuk pembelajaran, gitu ya. Kalau memang sudah lebih dari 3 atau 4 siklus dirasa tidak ada perkembangan yang berarti atau tidak ada perubahan mutu pembelajaran, maka sebaiknya diganti. Nah, siklus minimal ini sesungguhnya sudah tercantum dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru di buku 4 di pedoman Bapak Ibu semua, yaitu dalam PTK di sini disampaikan bahwasannya ada 2 siklus. Di masing-masing siklus minimal 2 kali pertemuan, gitu ya. Nah, ini silakan bisa diatur. Bapak Ibu ingin 1 siklus 3 kali pertemuan boleh. Siklusnya nanti ketika memang belum ada perbaikan, siklusnya Bapak Ibu buat 3 siklus boleh. Tetapi saran saya dalam penulisan laporan mungkin secukupnya saja, jadi bisa dibuat minimal saja cukup 2 siklus dan 2 kali pertemuan untuk masing-masing siklus. Kemudian berikutnya adalah, nah kalau dalam PTK yang dilakukan boleh daring, ya sesungguhnya boleh, gitu ya, boleh sekali daring, pembelajaran saja boleh daring, kenapa PTK nggak boleh daring, gitu ya. Nah, bisa dengan teknik luring, daring ataupun hybrid. Dengan catatan kalau luring, maka siklus 1 luring, siklus 2 luring. Intinya perlakuannya harus sama karena sebuah siklus. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan PTK daring, ya siklus 1 daring, siklus 2 daring. Kalau hybrid, siklus 1 luring dan daring, siklus 2 luring dan daring. Sehingga memang siklus dalam BTK akan bekerja, gitu ya. Jadi
Kemarin ada yang bertanya, Pak, kalau siklus 1 daring 2 luring bagaimana? Jelas kurang tepat. Karena PTK harus bersiklus ya. Jadi tindakannya yang Bapak Ibu rencanakan sudah harus sama. Gitu. Tetapi dengan catatan ada perbaikan pada siklus kedua. Perbaikan langkah-langkah. Nah, ini pelaksanaannya PTK. Penjabaran yang tadi, jadi Bapak Ibu melaksanakan 4 langkah ini, dan 4 langkah inilah yang Bapak Ibu rencanakan pada bab 3. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan refleksi. Perencanaan jelas merencanakan RPP, media, dan yang lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan, Bapak Ibu melaksanakan seperti apa rencananya, dan pengamatan Bapak Ibu akan membutuhkan berapa observer gitu ya, dan apa saja yang akan diamati ya. Kemudian dan refleksi. Refleksi ini langkah terakhir PTK, yaitu mengevaluasi pembelajaran apakah harus berhenti siklusnya atau lanjut pada siklus berikutnya. Nah, 4 langkah ini Bapak Ibu jabarkan rencananya pada bab 3. Nanti kalau bab 4, Pak, kok muncul lagi di bab 4 perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Di bab 4 adalah hasil setiap langkah. Tetapi kalau bab 3 adalah rencana setiap langkah. Jadi itu perbedaannya. Kadang-kadang ada yang bingung, Pak, di bab 4 muncul lagi gitu ya. Bukan muncul lagi, tetapi itu hasilnya, dan di bab 3 itu rencananya. Oke, sistematikanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan yang seperti ini. Bisa A, jenis penelitian, B, subjek dan waktu penelitian, C, prosedur penelitian, D, teknik pengumpulan data, dan E, teknik analisis data. Nah, ini bukan suatu bentuk yang baku, Bapak Ibu. Biasanya ada pedoman yang lain yang menyatakan harus seperti ini, seperti itu. Tetapi kalau dalam pedoman tidak ada rinciannya seperti apa, bisa gunakan salah satunya alternatif ini. Inti dari bab 3 yang penting adalah Bapak Ibu mampu menjabarkan di mana akan meneliti, siapa subjeknya, langkah-langkahnya bagaimana, mengumpulkan datanya dengan apa saja, dan menganalisisnya dengan apa, dengan cara bagaimana. Nah, bisa dengan konsep seperti ini, bisa juga dengan bentuk seperti ini. Jadi tidak ada yang salah. Pakai 4 subbab, Pak, boleh. Pakai 5 subbab, boleh. Pak, lebih, Pak, mungkin 7 subbab, silakan, boleh. Yang jelas, yang terpenting adalah masing-masing ini sudah terjabarkan dengan baik. Misalkan setting penelitian, Pak, isinya apa saja? Bisa subjek, waktu, dan tempat penelitian. Bapak Ibu jelaskan di sana. Subjeknya siapa, kemudian waktunya kapan, dan tempat penelitiannya di mana. Nah, terkadang ada yang ingin ada yang Bapak Ibu memasukkan semua data siswanya, itu tidak perlu Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu akan melakukan PTK gitu ya dengan siswa sejumlah 41. Sampaikan saja siswanya 41 dengan jumlah laki-laki berapa, perempuan berapa. Itu sudah cukup. Untuk data siswa yang 41 rinciannya ditaruh mana, Pak? Ditaruh pada lampiran. Sehingga dalam bab 3 cukup menampilkan siapa subjeknya gitu aja. Jadi rinciannya bisa taruh di lampiran. Kalau waktu Bapak bisa rinci karena memang tidak terlalu banyak. Rencananya siklus 1 kapan, siklus 2 kapan. Bisa dirinci lagi siklus 1, pertemuan ke-1 tanggalnya kapan, dan selanjutnya. Silakan bisa dibuat tabel, boleh dibuat narasi juga boleh. Kemudian kalau prosedur penelitian, nah ini prosedur penelitian ini Bapak Ibu jelaskan langkah-langkah Bapak Ibu pada masing-masing siklus rencananya. Yang mana, Pak? Yang tadi. Jadi yang ini ya. Yang ini Bapak Ibu tuliskan rencananya masing-masing. Rencana yang perencanaan bagaimana, rencana pelaksanaan bagaimana, rencana pengamatan bagaimana, rencana refleksi bagaimana. Nah, itu Bapak Ibu tuliskan pada prosedur penelitian. Biasanya pada prosedur penelitian Bapak Ibu bisa menampilkan juga gambar ini, boleh biasanya ditampilkan ya. Gambar yang sejenis ini boleh ditampilkan. Atau biasanya bentuk yang lain lah, ini biasa. Ini sudah umum, bentuk seperti ini diciptakan oleh ahli Chemis and McTaggart tahun 1988 dan sampai sekarang masih digunakan. Ini bisa digunakan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Bapak Ibu cukup jelaskan instrumennya apa saja. Apakah pakai tes, apakah pakai lembar observasi, apakah pakai wawancara, dan yang lainnya silakan dijelaskan di sini. Alat-alatnya apa saja gitu ya.
Atau mungkin kalau ada observernya, observernya siapa saja boleh, berapa gitu ya yang mengisi dan yang lainnya. Yang jelas menampilkan sumber-sumber datanya apa dan alat-alatnya untuk mengambil sumber data itu apa saja. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data, yaitu menjelaskan cara-cara menganalisisnya, baik data kuantitatif ataupun data kualitatif. Nah, ini sering kali terlewatkan Bapak Ibu. Untuk yang data kualitatif, seringkali Bapak Ibu hanya berfokus pada data kuantitatif ketika hasil belajar ini Pak, rumusnya ini, persentasenya ini. Sedangkan Bapak Ibu kadang lupa kalau ada namanya data kualitatif. Contoh hasil observasi mau diapakan, hasil wawancara misalkan ya, kalau ada mau diapakan, itu merupakan data kualitatif. Atau mungkin data dokumentasi, foto dan yang lainnya mau diapakan datanya. Nah, itu dijelaskan rencananya mau diapakan gitu ya. Nah, itu ya. Mungkin itu sedikit gambaran tentang metode penelitian. Jadi nanti kalau ada yang belum kurang paham atau mungkin ingin didiskusikan, silakan bisa bertanya malam ini ya. Terus selanjutnya kita diskusi Bapak Ibu. Saya beri kesempatan banyak waktu untuk diskusi. Bapak Ibu bisa klik tombol raise hand, bisa bertanya secara langsung, masih ada lebih dari 40 menit lebih, bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk diskusi malam ini. Yang ingin bertanya bisa klik tombol raise hand Bapak Ibu, atau bisa juga Bapak Ibu tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Saya tunggu, silakan bisa klik tombol raise hand yang ingin bertanya secara langsung atau menyampaikan permasalahannya ketika menulis atau ketika melaksanakan PTK, boleh disampaikan, atau mungkin belum menemukan rujukan atau juga teknik di lapangan ada yang mungkin kurang yakin, silakan bisa ditanyakan. Yang pertama, saya beri kesempatan untuk Ibu Rini Ekawati untuk bertanya secara langsung. Terima kasih, Bapak. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah. Oh ya, terima kasih. Saya ingin tanya untuk pelaksanaan penelitian, Bapak, untuk khususnya yang siklus. Untuk siklus itu sendiri kan minimal 2 siklus, nggih. 2 siklus masing-masing adalah 2 kali pertemuan. Nah, untuk yang siklus pertama misalnya itu kan pertemuan 1, pertemuan 2. Nanti untuk laporannya itu dalam misalnya saya membuat analisis ya. Saya membuat lampirannya itu apakah juga pertemuan 1 siklus 1, pertemuan 2 siklus 1 atau bagaimana? Atau hanya siklus 1 begitu saja atau masing-masing siklus ada dua lampiran. Seperti itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rini Ekawati atas pertanyaannya. Ya, untuk lampiran nanti kita akan bahas detail di pertemuan selanjutnya. Yang jelas, lampiran adalah berkas-berkas yang membuat laporan penelitian Ibu, Bapak Ibu semua akan semakin lengkap atau semakin nyata gitu ya. Semakin lengkap lampirannya, maka semakin membuat PTK Bapak Ibu akan diyakini oleh pembaca bahwasanya Bapak Ibu melaksanakan dengan baik atau dengan nyata ya, dengan tidak dipalsukan. Jadi apabila Bapak Ibu akan memberikan lampiran, misalkan yang Ibu Rini tanyakan tadi, maka sebenarnya tidak ada aturan bentuknya seperti apa lampiran itu. Yang jelas ketika Bapak Ibu mengajar, misalkan PTK ya, mengajar, maka lampirannya salah satunya adalah RPP kalau PTK. RPP-nya dilampirkan berapa tergantung konsepnya Bapak Ibu atau tergantung pelaksananya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu akan melaksanakan 2 pertemuan, ya tergantung konsepnya pakai 1 RPP 2 pertemuan boleh, atau masing-masing pertemuan diberi RPP sendiri boleh. Itu kondisional, tergantung dengan Bapak Ibu atau mungkin format yang ada di lapangan saat itu juga. Jadi tidak ada aturan harus RPP-nya 2, harus apa, yang jelas disesuaikan atau disinkronkan dengan sesuatu yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Jadi kalau memang 3 kali pengajaran ya, kalau memang konsepnya 1 pertemuan 1 RPP ya berarti 3 RPP. Jadi kondisional aja ya. Kita lanjut dulu. Berikutnya Ibu Dede Kurniasih. Suaranya belum muncul, Bu Dedeh.
Ya, sepertinya terkendala perangkat, Ibu. Sudah terbuka mikrofonnya secara sistem, tapi tidak masuk suaranya. Jadi ada perangkat yang gangguan di Ibu Dede. Bisa tulis pertanyaan saja, Ibu, ya, di kolom chat ya. Sudah buka mikrofonnya, tapi tidak masuk suaranya. Biasanya itu ada perangkat, ya, bukan sinyal, tapi perangkat. Ya, kita lanjut dulu pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, Ibu Sri Isma. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Maaf Pak, saya mau tanya ini. Saya sudah sampai di bab 3 revisi 5, tapi belum sempat saya apa-apakan karena masih kesibukan di sekolah. Yang pertama saya dapat revisi tentang perbedaan itu tabel atau gambar. Nah, untuk alur PTK misalnya yang disampaikan oleh Ari Kunto itu bentuknya tabel apakah bagan atau bagaimana Bapak? Itu yang perbedaannya saya belum paham. Terus kemudian yang kedua, tadi ada kalimat yang Bapak sampaikan itu data kualitatif misalnya hasil dari observasi atau wawancara rencana diapakan. Itu kalimat yang saya dengar tadi. Saya belum paham dengan kalimat rencana diapakan itu. Jadi mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bu Isma atas pertanyaannya ya. Oke, yang pertama adalah mungkin karena memang masih saya dulu yang bahas. Oke, yang pertama adalah tentang alur. Tentang alur tidak ada ketentuan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menulis konsepnya pakai diberi bagan, kemudian dijelaskan pakai deskripsi boleh, atau langsung tidak ada bagannya juga boleh. Atau langsung Pak, saya pengen menuliskannya A, perencanaan apa yang saya lakukan, B seperti apa gitu. Yang jelas alur PTK sudah masuk ke dalam bentuk itu. Jadi boleh ada diberi gambar bagannya, langkah spiral PTK yang spiral tadi boleh, tidak diberikan juga boleh. Dibentuk secara tabel juga boleh, bebas Bu. Jadi tidak masalah untuk bentuknya. Kemudian yang kedua adalah analisis data, ya. Analisis data PTK, karena PTK ini adalah penelitian yang isinya ada data kualitatif dan data kuantitatif. Karena seringkali terlupa bahwasannya PTK ini ada 2 data. Nah, seringkali hanya menilai data angka, bahwasannya kalau ada hasil belajar, rumusnya ini Pak, kemudian persentase rumusnya ini. Jangan lupa bahwasannya dalam analisis data juga ada namanya analisis data kualitatif. Nah, bagaimana menganalisis data kualitatif? Bapak Ibu rencanakan saja dengan rencana sendiri juga boleh, atau bisa baca panduan, bagaimana cara menganalisis data kualitatif. Ya tuliskan aja. Untuk menganalisis data hasil observasi yang dilakukan peneliti adalah, jadi langkah-langkahnya saja. 1, gitu ya, mendata semua hasil observasi siswa. Misalkan observasinya dalam bentuk kualitatif. Kedua, mereduksi data-data yang dianggap tidak perlu. Ketiga, mendeskripsikan hasil observasi gitu. Jadi ada langkah-langkah untuk proses menganalisis data kualitatif. Memang data kualitatif ini tidak ada rumusnya. Jadi seorang peneliti dapat membuat langkah-langkah bagaimana mendeskripsikan atau menjabarkan rencananya nanti data kualitatifnya diapakan. Kan data kualitatif ada catatan lapangan bisa, ada hasil observasi. Observasi pun sebenarnya ada 2 macam. Ada 2 macam, ada observasi dengan data kuantitatif dan observasi dengan data kualitatif. Nah, biasanya Bapak Ibu pakai yang mana ini? Kalau observasi dengan data kuantitatif, maka observernya kasih centang-centang, ada skornya, centang 1 sampai 5 gitu, atau ya tidak gitu. Jadi pakai yang mana Pak? Yang benar? Tidak ada yang benar, tidak ada yang paling benar, tidak ada yang salah gitu. Jadi semua benar dalam PTK itu, karena PTK itu memang instrumen yang Bapak Ibu gunakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan rencana menyesuaikan dengan peneliti sendiri. Jadi bebas. Jadi boleh pakai observasi, pakai data kuantitatif boleh, pakai catatan lapangan juga boleh.
misalkan ada tabel gitu ya. Guru menjelaskan materi di kelas saat itu ada kotak sampingnya kosong. Itu boleh dikasih catatan lapangan boleh. Nah, catatan itu rencananya mau diapakan gitu ya. Itu dalam PTK. Jadi tidak ada keharusan harus angka semua. Apalagi kalau PTK ini kalau ditelusuri lebih lanjut, sesungguhnya PTK ini asal mulanya adalah penelitian kualitatif, bukan kuantitatif. Sehingga sekalipun ada data angka, semua nanti Bapak Ibu deskripsikan, bukan dirumuskan seperti eksperimen ataupun korelasi ya. Jadi karena itu PTK sangat cocok untuk Bapak Ibu guru, jadi tidak perlu bingung mempelajari rumus ini, rumus itu, kemudian dengan Excel, dengan SPSS, dengan aplikasi yang lain. Tanpa aplikasi apapun Bapak Ibu bisa mendeskripsikan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran tentang PTK. Kita lanjut dulu ya, nanti kalau mungkin ada yang bingung atau itu boleh tanya lagi. Yang berikutnya Ibu Herlina, Rina Herlina, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya saya ini untuk evaluasi setiap siklus itu apakah dilakukan pada misalkan evaluasi siklus 1 2 pertemuan, apakah evaluasinya itu di pertemuan ketiga itu dihitung satu siklus nggak yang pertemuan ketiganya gitu? Jadi 3 pertemuan atau gimana? Baik, itu Terus saja Ibu. Baik. Ya, yang kedua. Misalkan kita mau meneliti tentang ini penggunaan metode atau model pembelajaran discovery learning, apakah ada ini yang sudah apa sih Pak namanya tuh yang penelitian yang relevan itu apakah dimasukkan? Ya. Hanya itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mas. Teknis ya, saya jawab dulu ya Pak Suwardi ya, nanti kalau yang tentang kajian pustaka dijawab Pak Suwardi. Baik, yang pertama adalah tentang pengevaluasian setiap siklus ya. Dalam PTK itu sifatnya adalah menyesuaikan kondisi di lapangan dan menyesuaikan rencana dari peneliti. Jadi tidak ada ketentuan penilaiannya berada di mana. Nah, itu hebatnya PTK Bapak Ibu. PTK ini spesial untuk Bapak Ibu guru. Nah, ya, jadi karena itulah PTK disebut dengan penelitian yang sifatnya kalau dinilai dari keterbatasan PTK adalah memang generalisasi, sehingga memang Bapak Ibu tidak perlu bingung apakah nanti bisa diberlakukan secara umum, tidak perlu bingung itu karena memang spesifik khusus untuk kelas Bapak Ibu semua. Ya, itu sudah banyak referensinya. Sehingga ketika Ibu Rina bertanya di mana Pak letak evaluasinya, bebas Ibu. Ibu ingin memberikan evaluasi di akhir pembelajaran, misalkan ada siklus pertama, ada pertemuan pertama, pertemuan kedua. Akhir pertemuan pertama, Pak, 10 menit terakhir saya beri evaluasi. Terus kemudian di akhir pertemuan kedua, juga saya beri evaluasi, saya pakai 2 tes. Boleh. Pak, saya pakai 1 tes saja di pertemuan kedua saja. Boleh. Pak, saya menambah 1 pertemuan lagi di pertemuan kedua khusus untuk tes. Boleh. Ya, jadi sangat menarik sekali. PTK ini yang jelas di konsep sama, Ibu. Jadi kalau memang Ibu Herlina ingin memberikan tes di akhir pertemuan kedua di siklus 1, maka di siklus kedua juga akhir pertemuan kedua juga. Jadi sama. Ya, jadi tidak perlu bingung. Pak, saya ingin di pertemuan ketiga khusus tes. Boleh. Gitu ya. Saya pernah melakukan PTK juga di pertemuan ketiga gitu. Tapi sifatnya hanya sebagai tes saja gitu ya. Tapi yang jelas kita kan sudah memenuhi syarat kalau dari pedoman itu pembelajarannya 2 kali. Masalah pertemuan ketiganya tes sangat boleh sekali. Yang jelas dalam setiap pertemuan ada namanya observasi. Nah, observasi inilah yang Bapak Ibu sebenarnya harus lakukan lebih dari sekedar tes. Ya, karena itu yang terlupa seringkali ya. Artinya begini Bapak Ibu. Dalam PTK ini saya bahas sekali lagi ya. Bentar. Karena banyak yang lupa namanya observasi. Nah, dalam PTK ini ada langkah wajib yang sebenarnya sering terlupa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan observasi. Ini biasanya sekaligus, pelaksanaan dan observasi atau pengamatan dan refleksi. Nah, pengamatan inilah yang harus kita lakukan secara terus-menerus.
Kalau tes boleh lah, kita lakukan di pertemuan akhir, boleh di pertemuan selanjutnya, boleh. Tetapi dalam pengamatan kita harus lakukan di setiap pertemuan, di setiap langkah yang Bapak Ibu lakukan. Kalau PTK di setiap pertemuan, kalau memang PTS, ya setiap mengadakan kegiatan itu dilakukan pengamatan. Itu yang harus dilakukan secara terus-menerus. Karena ini yang justru inilah data yang utama. Karena dengan adanya pengamatan, Bapak Ibu nanti bisa refleksi diri. Pembelajaran saya apakah berhasil atau tidak. Jadi pembelajaran berhasil nanti bukan hanya sekedar data angka, tapi dilihat dari catatan lapangan dan refleksi guru berdasarkan juga diskusi dengan observer. Diskusi dengan observer boleh. Iya, oke. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Rina, yaitu tentang penelitian relevan. Bagaimana menulisnya? Kalau di bab 2 boleh ditambahkan, Bapak Ibu. Jadi di bab 2 boleh tambahkan poin penelitian yang relevan. Boleh. Pak, tidak saya tuliskan penelitian yang relevan di bab 2, apakah boleh? Boleh juga, langsung dimasukkan pada setiap sub-subnya. Misalkan discovery learning. Bapak Ibu sudah menemukan nih penelitian relevan sumber-sumbernya. Langsung dimasukkan pada poin 1, discovery learning, itu sudah boleh. Masuk ke dalam paragraf itu boleh. Atau membuat sendiri boleh juga. Jadi bebas harus seperti apa ya. Nah, sambil itu silakan bisa Bapak Ibu bertanya di kolom chat, akan saya jawab. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain to raise hand. Saya urut dulu ini. Melanjutkan pertanyaan dari Bu Rina, ada Bu Riana, mirip namanya ya. Apakah dalam PTK harus ada observer? Ya, oke. Yang peran observer dalam PTK sangat penting. Gitu. Kalau dikatakan harus, ya sesungguhnya kalau dalam buku-buku tidak mengatakan harus, tetapi sangat disarankan. Kenapa sangat disarankan? Coba kita lihat kembali. Karena dalam PTK ada namanya pengamatan. Ya, pengamatan atau observasi. Ya. Apakah bisa diobservasi sendiri, Pak, diamati sendiri siswanya? Kalau dijawab gitu, jawabannya bisa. Tetapi siapa yang mengobservasi Bapak Ibu? Nah, itu akan jadi pertanyaan kedua. Jadi, mengobservasi siswa seorang guru memungkinkan bisa, tetapi tidak bisa melihat secara penuh. Contoh, Bapak Ibu sedang mengajar di depan kelas, menghadap papan tulis atau menghadap apapun itu. Nah, di saat kondisi itu siapa yang mengamati siswanya? Pastilah seorang observer yang bisa, gitu ya. Observer lain selain Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mengajar, siapa yang memberikan nantinya masukan dan memberikan catatan lapangan? Ya, seorang observer. Sehingga observer sangat disarankan ada, gitu ya. Kalau tidak ada nanti tidak maksimal ya. Kalau ditanya berapa minimal, Pak? Ya, seberapa minimal maka minimal 1. Ya. Kemudian ada yang dilanjutkan Bu Riana. Selama ini teman-teman tidak ada observer, Bapak. Ya, itu yang kurang tepat ya, kurang tepat Bapak Ibu ya. Karena memang observer ini perannya penting. Karena kalau kita hanya mengajar kemudian melihat hasil belajar misalkan peningkatan, itu sebenarnya kurang lengkap dalam PTK. PTK ada langkah observasi atau pengamatan yang harus dilakukan secara terus-menerus ya. Harus dilakukan secara terus-menerus. Kalau ditanya minimal berapa observernya, ada yang tanya ini minimal 1, maksimal bebas gitu ya. Pak, saya pengen 2, boleh. 1 mengobservasi siswa, 1 mengobservasi guru, boleh. Ya, yang jelas minimal 1. Kenapa harus ada minimal 1? Karena seperti yang saya sampaikan, observer itu bukan hanya melihat siswa, tapi gurunya juga diamati. Ya, gurunya diamati, tetapi sifatnya jangan sampai salah persepsi. Observer tidak menyalahkan sesuatu yang dilakukan oleh guru, tetapi nantinya sebagai bahan evaluasi bersama. Karena itu disarankan observer adalah teman sejawat yang mampu berkoordinasi dengan baik dengan guru. Nah, jadi tidak harus guru observernya kepala sekolah, terkadang sungkan gitu ya, takut dianggap menilai atau supervisi gitu ya, takut. Jadi pilihlah yang cocok. Ya, ada yang melanjutkan dari Bu Rita, guru semapel, Pak. Boleh.
memang kalau guru semapel ada kelebihannya. Guru satu mata pelajaran, kelebihannya adalah guru satu mata pelajaran bukan hanya mampu memberikan masukan terhadap pembelajarannya, tapi juga melihat kontennya juga bisa diberi saran dan masukan. Nah, apakah boleh Pak observernya guru mapel lain? Karena di tempat saya mapel misalkan matematika cuma ada saya sendiri Pak. Boleh. Karena penekanan observasi bukan tentang konten, tetapi tentang memberikan catatan di lapangan tentang kondisi pembelajaran, baik guru ataupun siswa. Sehingga dari catatan itu, Bapak Ibu nanti refleksi, ya, refleksi di sini. Sudah bagus apa enggak diskusi dengan observer. Jadi yang sering terlupa itu, seringkali refleksi dianggap melihat hasil belajarnya lebih dari 75%, maka lanjut. Gitu ya. Iya, itu benar. Maksudnya kalau memang meneliti hasil belajar. Tetapi yang dominan justru pada refleksi dirinya tentang pembelajaran di kelas. Boleh. Oke. Saya masih tentang observer, boleh saya bahas kupas. Observer dari sekolah lain boleh Bapak? Boleh. Boleh sekali. Sangat boleh. Ya, boleh. Pak, di tempat saya guru matematika, saya pengennya diobservasi oleh guru matematika juga. Di tempat saya nggak ada, misalkan gitu ya. Saya pakai guru sekolah lain boleh, ya boleh sekali, tidak masalah. Karena memang dalam PTK ada catatan bahwasanya guru dapat berkolaborasi dengan siapa saja, baik guru di sekolah, guru se-MGMP, guru sekolahan ataupun siapapun itu boleh sekali, ya. Oke. Kemudian saya urut pertanyaannya lagi dari atas. Kemudian sebentar dari Bu Sri Harti. Saya masih terkendala RPP, Pak, karena di kelas saya untuk bidang studi IPA masuk tematik. Maka saya harus bagaimana? Mungkin ini guru SD ya, guru SD kalau tematik. Atau saya juga. Nah, Ibu pastikan dulu ingin membuat yang tema ya. Dalam PTK Bapak Ibu juga bisa meneliti di satu topik pembelajaran tertentu, bisa juga di sebuah tema tertentu. Nah, ini pastikan dulu di awal. Biasanya kalau di salah satu universitas gitu ya, universitas terbuka gitu ya, ada ketentuannya kalau RPP kalau meneliti IPA gitu ya, warna covernya apa, dan meneliti tematik warnanya apa gitu. Jadi ada ketentuannya. Nah, tapi lebih saya tekankan bahwasanya Ibu Sri Harti pastikan dulu ingin meneliti yang mana? IPA-nya atau temanya? Fokuskan dulu. Boleh. Jadi tentang temanya atau IPA-nya. Kalau memang temanya, maka di dalam sebuah tema ada beberapa topik ya, topik pembelajaran. Ada matematikanya, sedikit IPA-nya, dan yang lainnya. Itu boleh sekali. Di guru SD boleh sekali. RPP seperti itu. Bukan itu. PTK seperti itu. Namanya PTK tematik. Ya, boleh sekali. Karena memang kondisional seperti di lapangan. Kalau memang Ibu Sri Harti meneliti IPA saja, maka harus otomatis dimodifikasi RPP-nya juga RPP IPA saja. Harus sinkron, ya. Pak, RPP-nya nggak sesuai dengan RPP di sekolah nggak masalah, ya. Maka kalau ingin sangat sesuai, Pak, sesuaikan dengan kondisi. Kalau memang di sekolah pakai tema, ya pakai tema, Bapak Ibu ya. Biasanya guru SD seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, dari Ibu Veronica, pembelajaran di sekolah menggunakan blended learning dalam satu kelas, sebagian di rumah, sebagian PTMT. Pelaksanaan pembelajarannya secara bersamaan, bagaimana sebaiknya? Silakan, boleh Bapak Ibu, selama Bapak Ibu mampu mengkondisikan pelaksanaannya bagaimana. Artinya pelaksanaannya bagaimana itu intinya adalah kondisinya sama antara siklus 1 dan siklus 2 sama. Jadi tidak ada ketentuannya harus ini, harus itu. Tadi sudah saya bahas. Kalau siklus 1 luring, siklus 2 juga luring, siklus 1 daring, siklus 2 daring. Kalau memang Bapak Ibu kesulitan melakukan pembelajaran dengan blended, maka saran saya adalah dengan daring. Selesai gitu ya. Artinya bisa cari waktu tertentu untuk belajar secara daring. Karena daring pembelajaran waktunya bisa kapan saja gitu ya, tidak harus jam pembelajaran gitu. Kemudian
Ini menarik sekali. Seringkali banyak pertanyaan. Pak Ahmad Marzuki, apakah setiap siklus harus menyampaikan materi yang sama atau boleh berbeda? Bebas, Bapak Ibu. Ya, bebas. Boleh sama, boleh berbeda. Banyak sumbernya. Tidak ada sumber yang memastikan bahwasanya materi harus sama ataupun harus berbeda. Jika penekanan dari sebuah PTK terletak pada materi, contohnya adalah Bapak Ibu ingin meningkatkan hasil belajar pada materi A, gitu ya, hasil belajarnya, maka ketika itu kurang optimal, maka harus Bapak Ibu ulang lagi materi itu dengan materi yang sama. Kalau Bapak Ibu meneliti aktivitas ataupun motivasi ataupun yang lain, ya silakan boleh dilanjutkan. Artinya tidak ada ketentuan seperti ini dan seperti itu, gitu ya. Artinya bukan berarti Mbak kalau materi yang sama mengganggu pembelajaran. Selama Bapak Ibu bisa mengkondisikan, artinya dalam PTK ini boleh kondisional. Kondisional itu bisa mengambil waktu lain, itu boleh, gitu ya. Maka pastinya tidak mengganggu pembelajaran. Yang mengganggu pelajaran adalah Bapak Ibu mengulang materi yang sama sampai 3 kali, 4 kali, tapi semua jam pelajaran semua ya habis waktunya, gitu. Itu yang tepat seperti itu ya, agar tidak salah persepsi. Oke, saya rasa itu dari saya. Silakan Pak Suwardi bisa melanjutkan menjawab pertanyaan yang di kolom chat. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit. Sampai mana tadi Pak Randi? Mungkin bisa dijawab yang terkait dengan bab 2. Pak Marzuki, oke. Baik, saya lanjutkan pertanyaan yang ada di kolom chatting. Bapak Ibu, silahkan juga Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting yang ingin bertanya secara langsung. Dari Bu Rasmini, apakah pada kajian pustaka perlu mencantumkan hasil penelitian orang lain? Hasil penelitian orang lain itu pasti dan sangat dianjurkan sekali Bapak Ibu. Karena hasil penelitian itu yang disarankan adalah artikel hasil penelitian. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang meneliti terkait dengan media pembelajaran ataupun terkait dengan motivasi pembelajaran, prestasi, silahkan Bapak Ibu bisa mengutip ataupun mencari artikel-artikel sejenis yang berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu bahas. Nah, itu bisa dijadikan rujukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang dijadikan rujukan yang paling tepat adalah buku dan di jurnal ataupun hasil-hasil penelitian yang relevan. Lalu kemudian Bu Dedeh, ke kerangka berpikir. Ya, kerangka berpikir tadi saya ulangi sekali lagi. Kerangka berpikir Bapak Ibu ada 2, Bapak Ibu bisa buat dalam berbentuk narasi ataupun berbentuk bagan. Nah, kerangka berpikir itu adalah bagaimana Bapak Ibu mulai dari awal berpikir apa masalahnya. Seperti yang saya bisa dilihat lagi di materi yang ada di grup WA. Dari pertama Bapak Ibu mulai ada menemukan sebuah masalah di kelas, itu untuk PTK ataupun PTS yang ada di sekolah. Nah, masalah yang ada di kelas ataupun di sekolah, kemudian Bapak Ibu mengharapkan kondisi idealnya seperti apa. Nah, kondisi ideal, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan, tindakannya apa yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu menerapkan satu metode ataupun satu strategi, media, dan lain sebagainya. Lalu sampai dengan terakhir kondisi akhir. Nah, kondisi akhir setelah Bapak Ibu lakukan tindakan kelas itu tadi. Nah, itu yang Bapak Ibu harus jelaskan pada kerangka berpikir. Kemudian saya masih menyelesaikan siklus 1, tapi karena kondisi sekarang sudah berubah lagi PTM terbatas ke PJJ, bingung mengaturnya. Ya, sesungguhnya memang Bapak Ibu harus pilih salah satu. Jika memang PTK itu daring, sangat boleh sekali. Bapak Ibu lakukan prosesnya secara daring juga. Nah, jika memang itu luring, silakan dipilih salah satu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai dicampur karena memang perlakuannya tentu berbeda. Nah, perlakuan inilah yang diharapkan sama. Apakah Bapak Ibu menggunakan daring ataupun luring. Kemudian apakah harus dalam PTK ada observer? Disarankan Bapak Ibu karena ketika Bapak Ibu menjadi seorang peneliti karena di kelas sendiri cenderungnya subjektif. Nah, observer inilah yang berfungsi untuk memberikan bantuan, mungkin penilaian ataupun
memberikan masukan, memberikan gambaran bagaimana proses kita melakukan pengajaran, kemudian proses kita memberikan evaluasi, dan lain-lain. Nah, itu pentingnya observer dalam penelitian tindakan kelas. Bimbingan untuk PTS, revisinya banyak banget. Wah, ini kita baru bab 1, Bapak Ibu. Nah, minggu ini silahkan Bapak Ibu bisa lanjutkan pada bab 2 dan bab 3. Bab 2 kajian pustaka dan bab 3 pada metode penelitian. Sesungguhnya metode penelitian dalam PTK itu di bab 3 itu sama saja Bapak Ibu. PTK dari zaman dulu sampai sekarang prosesnya sama. Menggunakan siklus, kemudian yang berbeda adalah tahapan-tahapannya mungkin Bapak Ibu yang Bapak Ibu persiapkan, menggunakan media apa, kemudian Bapak Ibu rencana penerapannya seperti apa, itu yang berbeda. Lalu selama ini tidak ada observer, Pak. Nah ini ya disarankan Bapak Ibu untuk observer itu. Idealnya berapa orang? Cukup 1 saja Bapak Ibu. Apakah rekan sejawat Bapak Ibu, guru semapel Bapak Ibu juga boleh. Nah ini disarankan. Observer tadi sudah. Observer dari sekolah lain bolehkah? Ya, intinya Bapak Ibu ada rekan yang bisa mendampingi Bapak Ibu. Tidak hanya mendampingi, tetapi secara objektif melihat mungkin ada kekurangan kita mengajar, ada sesuatu hal yang mungkin ada saran yang bisa diberikan oleh observer tadi ataupun rekan kita yang memberikan masukan, memberikan saran kepada kita. Nah, ketika perbaikan pada siklusnya nanti, siklus ke-1 kemudian menuju siklus 2, perbaikan-perbaikan itulah yang diharapkan muncul ide-ide ataupun muncul saran-saran dari observer tadi. Karena observer itulah yang paling objektif menilai, melihat kita bagaimana dari mengajarnya, menerapkan medianya, kemudian strategi pembelajarannya, dan lain-lain. Kalau judulnya meningkatkan aktivitas belajar siswa, berarti yang diamati aktivitas pembelajaran. Ya, tentu harus sesuai Bapak Ibu. Jangan sampai salah yang diamati. Kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan hasil belajar ataupun aktivitas belajar siswa, tentu yang harus diamati aktivitasnya juga, aktivitasnya dari awal masuk sampai dengan keluar kelas, itu yang diamati. Apakah bagaimana aktivitas siswa yang Bapak Ibu teliti tadi, apakah dalam berapa jam ataukah dari masuk kelas sampai dengan pulang nanti, seperti itu. Apakah perlu hasil tes, hasil belajar juga? Aktivitas tentunya bisa Bapak Ibu lihat di kajian pustakanya terlebih dahulu. Apa indikator dari aktivitas belajar? Mungkin diskusi, kemudian kerja kelompok misalkan aktivitas, ataukah senang dalam pembelajaran. Nah, itu yang mungkin indikatornya di sana. Bisa Bapak Ibu lihat pada indikator aktivitas belajar itu apa dulu. Nah, sehingga jika Bapak Ibu ingin melihat hasil ataupun melihat bagaimana rentan aktivitas itu Bapak Ibu bisa ukur. Ibu Liza. Penjelasan terkait dengan siklus. Oke, silakan Pak Randi. Oke, baik. Saya lanjutkan pertanyaannya di kolom chat. Ada yang raise hand, Pak Randi? Oke. Vina. Ya, sebelum raise hand, satu dulu akan saya jawab dari Ibu Desmawati. Nah, ini mungkin yang sering bingung. Ya, mungkin sebenarnya ada yang sudah mulai paham, ada yang masih bingung. Perbedaan siklus 1 dan 2 apa? Ya, kalau disesuaikan dengan judul Bapak Ibu, kalau intinya sesuatu yang berulang. Tetapi dalam proses pengulangan ada namanya perencanaan kembali, sehingga Bapak Ibu ketika masuk siklus 2 ada hal-hal yang dari siklus 1 harus Bapak Ibu perbaiki. Contoh ya, saya buatkan ilustrasinya. Bapak Ibu pada pertama pembelajarannya dengan menggunakan problem based learning dengan langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Pada saat kondisi di lapangan ternyata ada kekurangan. Kekurangannya dari mana? Ya tadi dari saran observer dan refleksi diri. Nah, setelah dari
catatan-catatan kekurangan itu, pada siklus 2 Bapak Ibu tetap melakukan problem based learning dengan perbaikan langkah-langkah. Nah, itulah perbedaan siklus 1 dan siklus 2. Siklus 2 adalah perbaikan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di siklus 1. Kalau siklus 3, ya perbaikan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di siklus 2. Jadi seterusnya, diperbaiki terus sampai dengan mutu pembelajaran Bapak Ibu sudah mencapai target yang Bapak Ibu tentukan sendiri. Ya, itu. Kita lanjut pertanyaan yang sudah raise hand. Silakan Bu Vina Luciana bisa bertanya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak ya, saya tadi coba aktifkan kamera, tapi sinyal saya putus-putus, suara Bapak putus-putus, maka saya matikan lagi kameranya. Ya. Suara saya terdengar ya Pak? Ya, terdengar Bu. Silakan. Oh, baik. Alhamdulillah. Nah, saya ingin bertanya dua hal. Yang pertama itu terkait saya kan melakukan penelitian tindakan kelas itu dua yang saya lihat. Yang pertama dari indikator motivasinya sama hasil belajarnya. Nah, kalau indikator motivasinya selain observer, saya coba buat angket karena menurut saya kalau observer itu lebih kepada mereka melihat siswanya aja, berapa orang yang ulet, misalnya berapa orang yang senang belajar, berapa orang yang sedang bersaing ketika melakukan pembelajaran. Nah, sehingga karena itu menurut saya masih kekurangan, maka saya tambah angket. Jadi di cerita saya buat angket atau kuesioner untuk masing-masing siswa. Jadi motivasi dari dirinya sendiri dan motivasi saat pembelajaran yang dilihat oleh observator gitu. Itu yang pertama. Saya mohon masukan apakah itu saya salah. Terus yang kedua, saya sedang mengambil dokumentasi, cuman sayangnya pada saat penelitian ini awalnya kan anak-anaknya penuh ya Pak. Tapi ternyata beberapa anak dari kami itu terinfeksi Omikron, ada sekitar beberapa anak. Jadi sehingga saya itu terbagi menjadi dua, ada ruling, misalnya nggak ruling sama daring sih, tetap yang misalnya anak yang kena Omikron itu dipisahkan dan tidak melakukan pembelajaran di kelas gitu aja sih, lebih kepada penugasan. Sehingga ketika saya melakukan pembelajaran, jadi kelompoknya yang harusnya 4 gitu, isinya 4 siswanya kelompok-kelompok kecilnya, cuman ada 2 siswanya, tapi mereka itu mewakili teman-temannya. Awalnya saya ingin mengajak teman-temannya untuk ikut berpartisipasi, tapi kebetulan kalau di sekolah kami itu kan ada hari boleh pegang tablet, ada hari boleh tidak pegang tablet. Kebetulan pada saat saya melakukan penelitian itu bukan hari pegang tablet, sehingga 2 anak lagi itu jatuhnya penugasan Pak. Tapi cerita saya ya sesuai dari awal pengen saya buat ceritanya. Jadi memang walaupun kamu berdua nak, tapi ingat ada 2 lagi teman kamu, nanti bisa diskusi ketika kamu kembali ke asrama, saya bilang kayak gitu. Tapi tetap pas mereka berdua itu melakukannya pada saat pembelajaran saya, tidak di luar pembelajaran saya, karena nggak akan saya bisa lihat tentang LKPD-nya mereka bagaimana, mengerti atau tidaknya bagaimana motivasinya nggak akan bisa saya lihat kalau harus di asrama mereka pelajari. Nah, untuk post testnya baru saya baginya ke asrama 1, kemudian ke kelas 1. Nah, itu bagaimana Pak? Baik. Tapi saya tetap ceritanya offline gitu. Baik. Terima kasih Pak. Mungkin saya tanya dulu Ibu, dalam proses PTK-nya menggunakan metode atau media atau seperti apa? Judulnya mungkin. Oh ya, lebih kepada penerapan model pembelajaran sih Pak, untuk melihat motivasi sama hasil belajar model siswa. Model pembelajaran apa Ibu? Problem based learning Pak. Oke, terima kasih Bu Vina atas pertanyaannya. Oke, baik, saya jawab. Yang pertama adalah tentang apa tadi ya? Maaf bro, tiba-tiba kok kepleset hilang ingatannya. Lagi Bu, yang pertama sedikit. Saya ini dimotivasi kan saya awalnya, awalnya itu dari angket ya Bu ya, angket ya. Maaf. Tapi tambah angket gitu. Ya, angket baik. Ini tadi ingat tiba-tiba kepleset hilang ingatannya. Oke, yang pertama adalah Ibu Vina tentang meneliti motivasi dan hasil belajar gitu ya. Dan Ibu Vina menambahkan angket. Apakah boleh? Sangat boleh Bapak Ibu, sangat disarankan sekali karena memang angket itu kalau motivasi memang paling cocok salah satunya angket. Kalau
Kalau aktivitas adalah lembar keaktifan, ya, lembar aktivitas siswa. Itu kalau memang yang paling cocok di sana, gitu ya. Jadi kalau motivasi apakah boleh tambahkan observasi? Boleh. Tapi kalau observasi kan sifatnya melihat dari luar, ya, sisi luar, tapi bukan dari dalam. Maka Ibu Vina menambahkan angket, boleh. Kalau ingin meneliti lebih lanjut, lebih detail lagi, boleh juga ditambahkan wawancara. Diwawancarai beberapa siswa dan kita amati bagaimana motivasinya, kita ceritakan, kita deskripsikan bagaimana motivasinya. Sangat boleh sekali Ibu. Jadi nanti Ibu boleh, angketnya juga boleh konsep angket terbuka, boleh juga konsep angket tertutup. Angket tertutup itu ada skor-skornya, tinggal mengisi siswanya gitu, atau mungkin ada setuju, sangat tidak setuju dan lainnya gitu ya. Itu angket tertutup. Jadi sudah ada multiple choice-nya yang bisa siswa centang gitu ya. Ada juga angket yang siswa mengisi sendiri, ada kolom mengisi sendiri. Silakan Bapak Ibu pakai yang mana, boleh. Boleh sekali Ibu Vina. Kemudian yang kedua, kalau memang kondisi di lapangan ada siswa yang sakit atau apa, boleh disampaikan, boleh. Yang jelas sakitnya tidak menyeluruh, mungkin kalau ada 1-2 orang tidak hadir juga tidak masalah. Jangan sampai menunggu hadir semua, apalagi kondisinya seperti ini memang sangat susah Bapak Ibu ya, sangat susah. Dan ini bukan penelitian eksperimental yang sifatnya harus sama persis, sampel representatif istilahnya ya. PTK ini menyesuaikan kondisi di lapangan. Kalau memang pertemuan pertama mungkin 40-an gitu ya, pertemuan kedua 38 atau beberapa orang yang sakit, ya sudah, tetap lanjut saja, karena kita menilainya kan melihatnya kondisi di lapangan secara klasikal, dan kita memang tidak bisa memaksakan kondisi yang terjadi gitu. Jadi kalau memang ada yang tidak memungkinkan, ya sampaikan saja di kelas saja. Jadi perlakuannya tetap sama. Jadi tidak Ibu Vina tidak perlu menyampaikan yang di luar gitu. Takutnya nanti akan berdampak pada perlakuannya akan berbeda gitu. Perlakuannya yang pertama ada yang problem listener-nya seperti ini dan yang kedua seperti ini. Tapi kalau memang dirasa masih masuk ke dalam rencana, misalkan rencana Ibu masih memungkinkannya seperti itu, boleh disampaikan. Kalau memang tidak tampilkan, ya sampaikan saja bahwasannya siswa sejumlah ini sakit dan hanya ini yang melakukan pembelajaran, itu boleh ya. Oke, kan itu ya. Kemudian ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang present, masih ada sekitar hampir 10 menit. Silakan Pak Suhardi mungkin bisa menjawab lagi pertanyaan di kolom chat. Baik. Dari Bu Yuni Astuti, saya mengajar dari kelas 10 sebanyak 8 kelas. Ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu mengajar di kelas yang berbeda, kelas mungkin di satu mata pelajaran tapi berbeda kelas. Nah, silakan diambil satu saja Bapak Ibu, satu kelas saja yang dijadikan penelitian, di kelas penelitian yang Bapak Ibu ingin tingkatkan. Nah, jadi cukup Bapak Ibu ambil satu saja, satu kelas saja. Jadi karena ini bukan eksperimen yang Bapak Ibu ambil sampel dari kelas A, B, dan C. Nah, jadi cukup di kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Seberapa keberhasilan siswa setelah dibuat tindakan dinyatakan baik? Ya, sesungguhnya Bapak Ibu inilah enaknya dalam PTK. Indikator keberhasilan itu Bapak Ibu lah yang menentukan. Apakah Bapak Ibu menggunakan standar tertentu, ataupun KKM, ataupun bebas Bapak Ibu. Jadi seberapa persen naikkah ataupun seberapa besar itu Bapak Ibu lah yang tentukan. Nah, itu yang Bapak Ibu jadikan patokan. Bisa Bapak Ibu buat standar tertentu juga. Kemudian beda siklus aja sudah. Ya, mungkin ini Pak Suhardi, saya lanjutkan. Ya. Ya, ada yang pertanyaan dari Bu Estiva, apakah harus awalnya kondisi luring dan awalnya harus yang sudah terlaksana luring, apakah harus menunggu kondisi baik agar bisa luring? Ya, saran saya Bapak Ibu awali lagi saja dengan konsep daring, sehingga tidak harus menunggu sampai dengan luring ya, karena memang kondisi di lapangan seperti ini Bapak Ibu, kita tidak bisa memastikan ya, tidak bisa memastikan keputusan dari pemerintah kapankah full luring, kapankah kembali daring gitu ya. Kemarin sudah ada sekolah-sekolah yang sudah mulai PTMT, ternyata
beberapa minggu terakhir di beberapa tempat mulai full daring lagi gitu ya. Paling enak dengan full daring Bapak Ibu. Full daring kapan saja bisa, tidak harus menunggu keputusan pemerintah gitu ya. Kemudian jangka waktunya kapan antara siklus 1 dan siklus 2? Tidak ada aturan Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan siklus 1 minggu ini, kemudian Bapak Ibu sudah mampu merencanakan siklus 2 minggu depan, silakan bisa langsung kok ya. Boleh misalkan minggu ini Senin dan Rabu, kemudian Bapak Ibu rencanakan minggu depan Senin dan Rabu lagi, kan sudah 4 pertemuan. Ya, sudah selesai ya. Jadi tidak perlu sampai menunggu lama gitu ya untuk melakukan siklus kedua. Kemudian berikutnya mohon penjelasan pada siklus 2 apakah cukup pada perencanaan siklus 2 atau menyeluruh. Sebenarnya menyeluruh Bapak Ibu, bisa menyeluruh ya, bisa, tetapi lebih penekanannya pada siklus itu sendiri. Jadi lebih penekanannya pada siklus 2 dan juga boleh dikaitkan dengan siklus-siklus sebelumnya. Bahwasanya memang seperti ini siklus 1 dan siklus 2 sehingga memang harus atau sudah dirasa cukup maka siklus dihentikan gitu ya. Misalkan seperti itu contohnya. Kemudian perlakuan dalam penelitian apa harus pakai angket dan apa yang harus pakai lembar observasi. Menyesuaikan kondisi, menyesuaikan data yang Bapak Ibu ambil. Bapak Ibu ingin mengambil data apa? Tadi Bu Vina mengambil data motivasi pakai pakai angket. Boleh ya, boleh sekali gitu. Kalau aktivitas siswa Bapak Ibu menggunakan lembar aktivitas siswa. Yang jelas observasi itu selalu ada. Apapun yang Bapak Ibu teliti, ya catatan ini ya, catatan penting, observasi itu selalu ada apapun yang Bapak Ibu teliti. Nah, yang diobservasi tidak harus keaktifan siswa. Jadi yang diobservasi adalah pembelajaran secara keseluruhan. Pak, saya menelitinya hanya hasil belajar, apakah tetap harus ada observasi? Sesungguhnya tetap harus ada, tetapi sifatnya observasinya catatan lapangan yang membuat Bapak Ibu nanti modal utama untuk menilai diri sendiri dan menilai pembelajaran di kelas. Nah, itu ya. Jadi seperti itu yang dimaksud observasinya. Oke, kemudian ya ini tadi sudah pembelajaran dikatakan baik atau berhasil itu sebenarnya kondisional ya. Bisa Bapak Ibu cek pada referensi bahwasannya PTK ini penelitian, kalau dibilang kekurangannya PTK apa Pak? Kekurangannya PTK dibandingkan penelitian yang lain. PTK kekurangannya adalah sangat subjektif. Kenapa sangat subjektif? Karena masalahnya dari guru sendiri, solusinya dari guru sendiri, dinilai sendiri, dinyatakan berhasil sendiri. Gitu. Itu memang kekurangan sekaligus kelebihan PTK, dan itulah yang disebut dengan karakteristik utama PTK. Gitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu tidak perlu sampai tidak jujur ya, harus jujur dengan kondisi di lapangan seperti apa, solusinya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Sampaikan ala kadarnya aja. Karena memang itu tujuannya memang untuk Bapak Ibu sendiri, bukan untuk orang lain ya. Jadi tidak perlu takut kalau memang Pak hasil saya awalnya segini, jadinya meningkatnya nggak seberapa, ya sudah nggak apa-apa kok. Kan memang tidak untuk digeneralisir seperti halnya penelitian eksperimental ya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk malam ini karena waktunya sudah jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita cukupkan malam ini. Untuk pertanyaan, apabila ada pertanyaan, kami masih terus membuka tanpa batas waktu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh jawab. Kalau mungkin file, silakan Bapak Ibu kirim di grup. Kalau misalkan pertanyaan, boleh di grup, boleh japri kami. Misalkan Bapak Ibu japri saya, Pak Randi boleh, japri Pak Suhardi juga boleh. Pertanyaannya kalau bingung, sudah cukup banyak Bapak Ibu yang lain juga kalau bingung boleh tanya, japri gitu ya. Kita akan diskusi, kita akan sharing sampai dengan Bapak Ibu paham. Sehingga harapannya adalah bukan hanya laporan PTK Bapak Ibu yang selesai, harapannya nanti Bapak Ibu juga pemahaman tentang PTK akan semakin komplit ya, sehingga Bapak Ibu selesai kelas ini, PTK-nya selesai, pemahamannya komplit, bahkan Bapak Ibu bisa mengajari teman-temannya di kelas, di sekolah ya, atau mungkin teman sejawat yang lain, sehingga Bapak Ibu ilmunya akan terus menyebar dan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Dr. Suhardi atas penyampaian materinya.
masih ada satu pertemuan lagi untuk kelas Maret di minggu depan, ya hari Kamis malam. Kita jumpa lagi. Tetap semangat menyelesaikan PTK-nya Bapak Ibu. Semoga yang sibuk diberi waktu luang untuk melanjutkannya. Semoga yang mungkin kurang fit bisa difitkan badannya dan bisa melanjutkan menulis PTK-nya. Tetap semangat Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Tetap belajar, berkarya dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif Indonesia.